Dan seputar banjir di Pulau Sumatera, kita akan menyimak cukup mendalam untuk topik berita yang pertama tentang kondisi di Provinsi Aceh. Jadi hingga hari ke-12 banjir, ini belum satu pun menteri kabarnya yang datang, begitu ya, dari Kabinet Merah Putih yang datang ke Kabupaten Aceh Utara, padahal kabupaten ini daerah terluas dan terparah terkena banjir. Hingga Rabu 3 Desember 2025 pukul 12 waktu Indonesia Barat, sebanyak 121 orang tewas, kemudian sekitar 109 dilaporkan menghilang. Bupati Aceh Utara Provinsi Aceh Ismail Ajalil meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk membantu kabupaten ini dalam penanganan banjir. Ia menerangkan kondisi di Aceh Utara yang cukup parah akibat banyaknya jenazah yang belum dievakuasi dan tidak ada pihak yang membantu. Dia tidak memahami mengapa belum ada pejabat pusat yang datang ke kabupaten tersebut. Bupati Aceh Utara mempertanyakan apakah pejabat pusat tidak tahu mengenai situasi banjir, terutama setelah ada pejabat pusat yang menyatakan bahwa banjir tidak parah. Ia mengaku cukup emosional dan memohon agar mereka dibantu serta meminta agar rakyat tidak dibiarkan mati kelaparan. Dia menyatakan dana darurat yang bisa digunakan ini sangat minim, itu pun telah habis digunakan untuk membeli bahan bantuan. Ia mengatakan bahwa rakyatnya hanya tinggal baju di badan karena telah kehilangan rumah, harta, dan benda. Ia menambahkan bahwa kini rakyatnya sudah bertambah sakit-sakitan. Bupati itu menjelaskan bahwa ia sudah mengerahkan semua kekuatan daerah, namun kekuatan ini tidak mampu menjangkau seluruh wilayah. Yang dalam tanda ini ya, Tribuners, dari Aceh, di Aceh Tengah ini berarti memang di Aceh Utara ini ya, maksud kami, Bupati telah angkat tangan atas situasi yang terjadi di sana. Kemudian dari Aceh Utara kita akan menyimak informasi dari Aceh Timur, Tribuners. Kabarnya hingga saat ini masih terdapat 3 wilayah yang terisolasi, yaitu Kecamatan Penaron, kemudian Simpang Jernih, dan Serbajadi. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kemudian mengangkut bantuan logistik untuk 3 kecamatan pedalaman, ini menggunakan jalur udara dan sungai. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki menekankan agar pendistribusian dilakukan secepat mungkin untuk memastikan bantuan tiba tepat waktu, tentunya di wilayah yang sulit dijangkau. Jadi selain logistik pangan, Pemkab Aceh Timur juga mengikut sertakan pasokan bahan bakar minyak dan gas LPG. Iskandar menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina agar distribusi tetap lancar. Iskandar menyatakan bahwa dirinya telah mengerahkan 10 truk yang memuat BBM dan juga gas LPG untuk dipasok secara merata khususnya ke wilayah pedalaman di Aceh Timur. Ia menyatakan distribusi logistik sudah hampir merata, namun bagi warga yang belum menerima diminta untuk segera melapor melalui mekanisme resmi. Pihak terkait meminta agar warga yang masih memiliki keluarga yang belum mendapat bantuan segera melapor ke pihak setempat dan laporan ini nantinya akan diteruskan ke posko utama di Pendopo Bupati Aceh Timur di Idih Rayek. Dan banjir yang melanda Aceh tidak hanya memutus informasi dari beberapa daerah saja, namun sempat melumpuhkan rumah sakit di Provinsi Aceh. Salah satunya RSUD Langsa, ini ternyata sempat lumpuh karena terendam banjir dan lumpur. Pasien cuci darah atau hemodialisis ya, kabarnya sampai tak tertangani karena alat HD di rumah sakit tersebut rusak. Banjir besar yang melanda daerah ini pada Rabu 26 November menyebabkan pelayanan rumah sakit berpelat merah ini lumpuh total. RSUD Langsa terendam banjir hingga mencapai 1 meter lebih, sehingga sejak Kamis 27 November semua pasien harus dievakuasi ke RSCM Langsa dan Puskesmas Langsa Barat. Pihak manajemen ini baru bisa memfungsikan IGD RSUD Langsa beberapa hari lalu pasca banjir, dan berdasar informasi yang diperoleh Serambi News, ruangan inap lantai bawah RSUD Langsa kabarnya terendam banjir dan dipenuhi lumpur tebal.
Bahkan banyak fasilitas rumah sakit yang rusak berat, termasuk salah satunya alat cuci darah pasien HD yang hanya ada di rumah sakit ini di Langsa. Sebanyak 14 unit alat atau mesin cuci darah, termasuk Fresenius dan Nipro, kabarnya mengalami kerusakan yang perbaikannya ini harus dilakukan oleh ahli khusus. Akibatnya, puluhan pasien HD di RSUD Langsa selama sepekan lebih ini harus diarahkan atau dirujuk ke RSUD Zubir Mahmud. Selain itu, petugas khusus perbaikan alat HD dalam beberapa hari ini akan tiba dari Medan karena beberapa hari sebelumnya akses jalan dari Medan ke Langsa ini belum bisa dilalui. Dan selengkapnya akan ada beberapa tayangan untuk Anda saksikan terkait dengan informasi ini. Memang betul-betul lumpuh total dan kami usahakan pelayanan hanya sebatas di IGD dan kami sangat butuh bantuan tenaga dan obat-obatan dan peralatan-peralatan yang bisa kami fungsikan cuma peralatan yang kecil-kecil, yang lain yang besar semua terendam dan tidak bisa berfungsi. Mohon ada bantuan dari kawan-kawan baik itu dari provinsi, dari pusat untuk membantu kami supaya pelayanan di Rumah Sakit Langsa bisa berjalan seperti biasa. Untuk pasien yang sebelumnya dirawat di sini sekarang udah dipindahkan kemana, Pak? Pasien yang sebelumnya di sini sudah kita pindahkan ke Rumah Sakit PTP dan ke Puskesmas Langsa Barat. Itu semua kita rujuk dan ada yang bisa pulang sudah kita pulangkan untuk sementara dan nanti pada saat pelayanan kembali. Pak Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.